محمدا رسول الله. Tapi saat ini kita di Indonesia digemparkan oleh berita yang sudah sangat mengkhawatirkan. Ada podcast seorang public figure yang mewawancarai sepasang LGBT di media, tutorial LGBT. Ini seharusnya sesuai dengan fatwa MUI sudah kena delik hukum. Harusnya sudah ditangkap, harusnya sudah diamankan. Ada 3 cara yang dilakukan oleh kelompok LGBT global saat ini. Yang pertama adalah fase yang dikenal dengan social acceptance. Mereka berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari publik, al-i'tiraf minal mujtama', dari kedutaan besar asing yang ada di Jakarta, dengan terang benderang dan berani mengibarkan bendera LGBT. Ini merupakan sebuah ancaman bagi generasi Indonesia masa datang. Tahapan kedua adalah political acceptance. Mendekati tokoh-tokoh politik, partai-partai politik, dirayu oleh mereka karena pengikut LGBT semakin banyak. Maka bagi orang politik itu adalah momentum terbaik untuk mendapatkan dukungan suara bagi partai mereka. Lalu tahapan ketiga, apa yang mereka tuntut adalah legal acceptance. Mendapatkan dukungan dari aspek hukum. Mereka minta agar keberadaan mereka diakui. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa wahhadana bil aqidatis sahihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah khairul bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ومن الذين يتمسكون بالمبادئ الدينية السامية. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله في آية أخرى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الإمام الترمذي: إن أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط. معاشر المسلمين وزمرة الموحدين أثابكم الله جميعا. الحمد لله والsyukr ala ni'amillah. Kita masih dianugerahkan Allah nikmat sehat. Dengan itulah kita bisa menyelenggarakan dan melaksanakan salat Jum'ah bersama-sama. Kita semua berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahalanya, dan kita berdoa semoga Allah memasukkan kita ke golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, dan kepada mereka yang senantiasa setia dan memiliki komitmen untuk memperjuangkan syariat Islam sampai wafat menjemput mereka, sampai datangnya kematian, dan sampai datangnya yaumul qiyamah. Sebentar lagi kita akan menyongsong yang kita sangat nanti-nantikan adalah Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, di mana insyaallah kita akan melakukan ibadah ritual dan ibadah sosial dengan menyembelih hewan kurban, kemudian membagi-bagikannya, mendistribusikannya kepada saudara-saudara kita, tetangga kita,
wabil khusus kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Tema khutbah siang hari ini tentang bahaya LGBT bagi peradaban umat manusia, terutama umat Islam. Kalau kita baca sejarah, sebetulnya kelompok LGBT ini mulai terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam. Beliau itu adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang lahir di Mesopotamia atau Irak. Kemudian Ibrahim melakukan dakwah dengan agama yang Allah berikan kepadanya, diberi nama agama Hanif. Di antara yang menerima dakwah dan ajakan agama Ibrahim ini adalah Lut alaihissalam. Karena ditolak oleh kaumnya, akhirnya Lut dan Ibrahim meninggalkan tempat kelahiran mereka, kemudian melakukan migrasi, sampailah mereka ke Syam yang saat ini terdiri dari Yordania, Syria, Lebanon, dan seterusnya. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan dakwah, mengajak umat manusia untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ajakan tersebut tidak digubris oleh kaumnya. Di sebuah wilayah yang tidak jauh dari wilayah Al-Bahrul Mayyit, Dead Sea, yaitu Laut Mati. Namanya kampung itu adalah Kampung Sodom. Maka orang yang terpapar dengan penyakit homoseksualisme itu juga disebut sodomi. Jamaah sekalian, kita sudah membaca itu di dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabinya, termasuk di kitab suci Taurat, di kitab suci Injil, dan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Kita membaca contohnya surah Al-A'raf 80-81. Kemudian surah Al-Ankabut 28. Bagaimana kisah itu digambarkan secara jelas dan tegas. Dan subhanallah, kita umat Islam masih tak berkomitmen dan memiliki sikap yang sama bahwa perilaku LGBT itu haram dalam pandangan Islam. Majelis Ulama Indonesia sejak Desember 2014 dalam fatwanya nomor 57 sudah menegaskan bahwa LGBT itu haram. Itu perilaku yang menyimpang. Itu perbuatan yang masuk dalam kategori jarima pidana, di mana para pelakunya wajib untuk dihukum secara tegas. Mengapa? Karena akan merusak peradaban umat manusia. Karena akan menyebarkan begitu banyak penyakit. Dan yang namanya LGBT itu dalam pandangan Islam adalah innakum lata'tuna al-fahisyah ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Nabi Nuh menggambarkan kalian adalah manusia yang telah melakukan tindak kekejian yang sangat menjijikan
dan tidak pernah dilakukan oleh umat manusia sebelumnya. Itu adalah narasi yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah perintah dan peringatan dari Nabi Lut alaihissalam. Jadi pelaku LGBT itu lebih menjijikkan daripada binatang. Kenapa? Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Karena kalian melakukan hubungan seksual sesama jenis dan menyalahgunakan alat-alat reproduksi yang harusnya untuk membuang kotoran, tapi kalian menggunakan untuk melampiaskan kebutuhan biologis kalian yang salah. Kalau kita lihat sejarah mengapa larangan itu sangat tegas. Bahkan di dalam hadis-hadis jelas pelaku LGBT itu seharusnya dibunuh setelah mereka diingatkan dan tetap melawan, maka harus dihukum dilempar dari bangunan 8 lantai. Jelas Rasul mengatakan, aku sangat khawatir terhadap umatku adalah mereka yang terpapar penyakit dan perilaku LGBT. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidina asabakumullah. Tapi saat ini kita di Indonesia digemparkan oleh berita yang sudah sangat mengkhawatirkan. Ada podcast seorang public figure yang mewawancarai sepasang LGBT di media, tutorial LGBT. Ini seharusnya sesuai dengan fatwa MUI sudah kena delik hukum. Harusnya sudah ditangkap. Harusnya sudah diamankan. Mengapa ada 3 cara yang dilakukan oleh kelompok LGBT global saat ini? Yang pertama adalah fase yang dikenal dengan social acceptance. Mereka berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari publik. Al-i'tiraf minal mujtama'. Kalau tahun 2013 saya membaca hasil research itu yang mendukung LGBT di Indonesia yang agak punya sikap toleransi hanya 3%. Tahun 2019 menjadi 9%. Jemaah sekalian, ini sangat mengkhawatirkan. Di dunia saat ini sudah hampir 30 negara yang melegalkan LGBT. Belanda tahun 2010, kemudian beberapa negara Uni Eropa, Amerika yang 20 katakanlah 3 dekade yang lalu, 30 tahun yang lalu menolak. Tapi tahun 2015 Amerika sudah melegalkan LGBT di segala aspek kehidupan. PNS, ASN mereka, baik itu polisi, tentara, laut, darat, udara, sudah boleh. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Presiden Amerika terakhir jelas dalam statementnya mendukung kelompok ini. Dan kita digemparkan oleh berita di mana salah satu wilayah dari kedutaan besar asing yang ada di Jakarta dengan terang benderang
dan berani mengibarkan bendera LGBT. Ini merupakan sebuah ancaman bagi generasi Indonesia masa datang. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita mentolerir tidak ada tindakan dari ormas, tidak ada tindakan dari pemerintah, bahkan tidak ada payung hukum atau undang-undang yang melarangnya, kita khawatir anak-anak kita yang hidup di era digital cepat atau lambat akan terpapar pengaruh media global. Kita lihat Amerika, hanya 2 dekade kampanye mereka 2010 dilarang, 2015 sudah boleh. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi di negara kita. Nah, yang kedua apa? Tahapan kedua adalah political acceptance. Mendekati tokoh-tokoh politik, partai-partai politik, dirayu oleh mereka karena pengikut LGBT semakin banyak. Maka bagi orang politik itu adalah momentum terbaik untuk mendapatkan dukungan suara bagi partai mereka. Itu yang terjadi. Kampanye para pendukung LGBT di dunia, na'udzubillah min dzalik, masif. Di kawasan Asia Tenggara, satu negara yang sudah melegalkan itu adalah Filipina. Kemudian berikutnya nanti ada negara lain di ASEAN. Sudah tetangga ASEAN ada di Taiwan. Kemudian Thailand saat ini sedang bersahabat dengan kelompok LGBT, mengingat begitu banyaknya para turis mancanegara yang berkunjung ke negara tersebut. Jamaah sekalian, apabila partai politik, para politikus merangkul mereka, maka kelompok LGBT akan diayomi, akan dinaungi, akan diproteksi oleh siapa? Oleh partai-partai politik. Partai politik butuh dukungan massa, ta'yidul mujtama, dan mereka kadang tidak lagi berpikir tentang baik dan buruknya perilaku LGBT itu. Dan kita saksikan budaya permisif di negara kita dibangun dan terbangun sedemikian rupa. Kita hidup di era global, di era disruption, the era of disruption. Semua kacau, tidak menentu, tidak normal. Perpolitikan kita juga tidak normal. Juga masalah sosial kita tidak normal. Lalu setelah pandemi yang menghantam dunia 2 tahun, maka kita diminta untuk bersahabat dengan kondisi yang tidak normal tersebut. Ya, ini kenyataan. Maka hati-hatilah saudara-saudara kita yang aktif di partai politik untuk mewaspadai. Jangan sampai ada pendukung mereka yang memberikan support kepada LGBT. Karena berbahaya, penyakit yang tidak pernah ditemukan sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia, itu disebabkan oleh perilaku LGBT. Terakhir ada yang namanya monkeypox. Sebelumnya ada macam-macam, HIV, AIDS, dan seterusnya.
itu akibat dari perilaku seksual yang menyimpang. Kalau binatang saja, bahasa Al-Quran, binatang manapun di dunia tidak akan mau berhubungan dengan sesama jenis mereka. Ayam tidak akan mungkin berhubungan, ya sesama jenis yang jantan tidak mungkin melakukan hubungan dengan yang jantan. Yang betina juga tidak akan melakukannya dengan yang betina. Itu binatang. Kalau manusia melakukan itu, ya LSL, laki-laki sama laki-laki. MSM, male same male. Kalau itu dilakukan oleh manusia, maka manusia tersebut dalam pandangan Islam lebih keji, lebih menjijikan, lebih berbahaya daripada binatang itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Lalu tahapan ketiga, apa yang mereka tuntut? Adalah legal acceptance. Mendapatkan dukungan dari aspek hukum. Mereka minta agar keberadaan mereka diakui. PBB tahun 1990 itu sudah mencatat, menghilangkan, menarik ya sebuah klausal di mana dalam World Health Organization sebelumnya LGBT dianggap sebuah perilaku menyimpang dan menimbulkan banyak penyakit. Oleh WHO dicabut. Dianggap sudah tidak berbahaya lagi. Ini yang terjadi. Maka tahun 2000-an mereka sudah mendapatkan dana yang lumayan besar. Untuk apa? Untuk memproteksi kelompok LGBT di Asia Tenggara yang berpusat di Filipina dan di Thailand, termasuk kelompok mereka yang berada di Indonesia. Oleh karena itu kita umat Islam, sekali kita menolak dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2014, kita tidak boleh mundur. Kita harus dukung dan perjuangkan agar DPR dan pemerintah bersama-sama mengeluarkan undang-undang sebagai payung hukum. Untuk apa? Untuk mengadili mereka yang terlibat, yang melakukan seperti perilaku LGBT. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidina athabakumullahu jami'an. MIT, sebuah universitas sangat terkenal, dan juga Oxford serta Harvard, itu sudah melakukan research tentang 500.000 DNA. Dicek apakah ada DNA LGBT. Apakah itu lesbianisme, gays, kemudian biseksual dan transgender? Ternyata tidak ada. Maka surah Al-Hujurat ayat 13 Allah menegaskan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, manusia itu Allah ciptakan kalau tidak laki-laki ya perempuan, kalau tidak perempuan ya laki-laki. Tidak ada DNA atau jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Jelas. Lita'arafu. Mengapa Allah ciptakan pasangan itu? Untuk mengelola dunia ini.
sesuai dengan hukum Allah, memakmurkan dunia ini. Lalu apa? Mengeksplorasi sumber daya alam yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk sebesar-besar manfaat bagi umat manusia. Itu perlu apa? Perlu adanya generasi penerus. Keturunan dzurriyyatan thayyibah. Kalau LGBT diakui, khawatir nanti jumlah penduduk dunia akan terus menurun. Karena tidak ada yang lahir. Laki-laki dengan laki-laki tidak mungkin lahir. Perempuan dengan perempuan tidak mungkin bisa lahir dan tidak mungkin bisa punya anak dan seterusnya. Oleh karena itu perlunya ada generasi khalifah fil ard. Untuk apa? Mengelola sumber daya alam yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Dan siapa yang mengelola? Adalah umat manusia yang berpasang-pasangan. Oleh karena itu kita umat Islam di Indonesia harus tetap berkomitmen agar kelompok ini segera dinyatakan kelompok yang sangat berbahaya. Para psikolog melakukan berbagai macam research. Ternyata kelompok ini dikenal dengan kelompok yang sangat indoktrinatif, sangat indoktrin, sangat eksploitatif, sangat fanatis kepada kelompoknya dan kepada golongannya. Mereka itu kalau sudah satu pasangan lain ya direbut orang lain langsung lebih berbahaya daripada mereka yang berbeda jenis. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan label kepada kelompok LGBT ini. Yang pertama adalah qaumun musrifun, kelompok yang melampaui batas. Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah tetapi tidak boleh berlebihan. Kelompok LGBT adalah ekstrim dalam fanatik, ekstrim dalam mendoktrin orang lain, kelompok yang eksklusif yang tidak cocok bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, qaumun tajhalun, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang idiot, orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah karena alat-alat reproduksi yang Allah ciptakan bagi umat manusia itu seharusnya digunakan sesuai dengan hukum Allah. Apa yang dilakukan oleh kelompok LGBT adalah penyalahgunaan alat-alat reproduksi itu sehingga menimbulkan begitu banyak virus dan penyakit. Yang ketiga, kata Allah di dalam Al-Quran, innakum qaumun adun, kalian adalah manusia yang melakukan pembangkangan. Setelah melawan, setelah menghadang, setelah melakukan berbagai macam upaya untuk melawan hukum Allah dan hukum yang dikeluarkan oleh manusia. Dan kelompok ini adalah kelompok yang sangat tidak mengenal pri kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin asabakumullahu jami'an. Oleh karena itu mudah-mudahan bangsa Indonesia tetap istiqamah, tetap berpegang teguh kepada syariah Islam. Walaupun di sana sini ada kelompok kecil yang sengaja untuk mencoba untuk menciptakan kegaduhan atas nama agama.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatah yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, faya fawzal mustaghfirin, wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala habibina wa rasulina wa qaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wardallahum anil khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa anis sittatil baqin al-mubashsharina bil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذنوبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا يا الله صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا خير الناصرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب السعادة وأبواب الرزق وأبواب المغفرة وأبواب التوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة واليهود الكفرة المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والجذام وسيء الأسقام والزلازل ما ظهر منها وما بطن والسيوف المختلفة والشدائد والمحن برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل يا الله حياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء واحشرنا يوم القيامة مع الأتقياء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Istawu, istaqimu, wa'tadilu. Mohon kepada para jemaah bisa meluruskan dan merapatkan shafnya. Shaf yang masih kosong agar harap diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة آمين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين